Belakangan ini, Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi masih mengkonfirmasikan adanya virus corona di Indonesia. Lalu sebenarnya apa itu virus corona? Diketahui pada Desember 2019 di kota Wuhan, Cina, virus tersebut adalah virus jenis baru. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan infeksi virus corona atau COVID-19 ini disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan manusia. WHO pun menyatakan wabah virus tersebut menjadi pandemi telah menyebar secara global begitu cepat dari waktu ke waktu, di mana penyebaran itu hampir meluas di seluruh dunia. Salah satunya yang mengalami masa sulit yaitu Indonesia. Pada saat ini, kasus terinfeksi yang dilaporkan tercatat 4,2 juta dan 141.000 orang yang diketahui meninggal dunia. Dari banyaknya kasus tersebut, kita harus mengenali virus corona mulai dari gejalanya untuk bentuk pencegahan. Bagaimana gejala COVID-19? Gejala dapat muncul dalam waktu 1 hingga 14 hari setelah terpapar virus. Menurut WHO, gejala paling umum adalah yang pertama ada demam. Demam biasanya muncul pada orang yang terinfeksi COVID-19 dengan suhu lebih dari 37,7 derajat Celcius. Kedua yaitu lelah, di mana tanda seseorang terpapar COVID yaitu mengalami kelelahan yang ekstrim. Selanjutnya sesak napas. Sesak napas biasanya muncul sebagai tanda penyakit mencapai tahapan serius, di mana kondisi dada seperti diikat atau mulai merasa kesulitan bernapas. Gejala yang terakhir adalah batuk. Batuk pada seseorang yang terpapar COVID akan sangat mengganggu. Batuk tersebut memiliki ciri-ciri batuk yang kering, terus-menerus, yang tidak mengeluarkan lendir atau dahak dari saluran pernapasan. Gejala-gejala yang sudah saya paparkan tersebut biasanya muncul secara bertahap. Bahkan sebagian orang bisa saja terinfeksi tanpa mengeluhkan gejala apapun. Dalam kasus yang lebih parah, dapat terjadi pneumonia atau penyakit yang menyerang paru-paru serta kegagalan organ tubuh hingga kematian. Dari kasus COVID-19 yang melonjak, gejala yang sudah kita pahami sebelumnya, maka kita harus lebih meningkatkan kesadaran bahwa kita bisa mengatasi dan menghadapi virus COVID-19 tanpa rasa cemas, panik, dan takut. Apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri? Hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk mencegah penularan virus COVID-19 adalah menghindari paparan virus tersebut, di mana dengan proses 5M. Kementerian Kesehatan mengatakan untuk mencegah penularan COVID-19 varian baru, masyarakat harus memperketat protokol kesehatan. Dalam hal ini, masyarakat disarankan untuk memakai masker double atau 2 masker, yaitu masker bedah dan medis yang telah memiliki izin edar surat resmi dari Kemkes dan masker kain. Mencuci tangan salah satu protokol yang sangat efektif dilakukan untuk mencegah penularan virus COVID-19. Setelah berkunjung dari tempat umum, menyentuh barang di luar rumah, termasuk uang, sebaiknya mencuci tangan agar menghilangkan semua jejak virus di tangan. Untuk hasil maksimal, rutinlah mencuci tangan setidaknya selama 20 detik dengan menggunakan air bersih dan tidak lupa memakai sabun atau cairan antiseptik seperti hand sanitizer. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi yaitu menjaga jarak. Bahwa kita harus menjaga jarak minimal 1-2 meter dengan orang lain untuk menghindari terkenanya droplets. Menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Karena apabila semakin banyak orang bertemu dan berkomunikasi, maka kemungkinan terinfeksi virus COVID pun akan semakin tinggi. Maka dari itu, kita harus lebih berhati-hati saat berada di luar rumah. Kurangi mobilitas merupakan salah satu protokol kesehatan yang perlu dilakukan, yaitu untuk tidak keluar rumah kecuali terdapat keadaan yang mendesak. Seperti contoh penerapannya WFH dan WFO, pembelajaran jarak jauh yang dimana dilakukan secara daring tanpa berinteraksi secara langsung. Nah, itu tadi penjelasan tentang coronavirus dan bagaimana cara pencegahannya.
Jika kalian ada keluhan sama seperti gejala tersebut, tidak usah panik, segera hubungi dan periksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk penanganan lebih lanjut.